Nah, hari ini saudara, kita akan sama-sama belajar saudara. Ya, ada dua hal yang kita akan pelajari. Menikmati warisan di dalam Kristus. Tuhan ingin kita hidup dalam penyediaannya. Katakan penyediaannya. Dan yang kedua adalah kesembuhannya. Katakan kesembuhannya. Ya. Nah, mari kita lihat firman Tuhan di dalam Lukas pasal 4. Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Jadi Yesus lahir di mana? Di Bethlehem. Tapi dia dibesarkan di Nazaret. Makanya disebut sebagai sobat dari Galilea. Ya, orang Nazaret. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat atau sinagog. Kalau saudara ke Israel, saudara pasti dibawa ke tempat ini, di Nazaret saudara. Lalu Yesus berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepada Yesus diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan satu nats di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Kalau tidak salah Yesaya 61 ini saudara. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan pada orang-orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Dan untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi saudara, Yesus sebenarnya sedang bicara tentang dirinya sendiri. Di dalam Yesaya ada nubuatan tentang dia. Ya, Yesus bicara tentang apa yang sedang terjadi pada waktu itu. Tapi saudara perhatikan ayat berikutnya dikatakan apa? Kemudian ia menutup kitab itu. Saudara perhatikan kalau saudara baca di Yesaya 61 kalau tidak salah. Itu setelah dia memberitakan tahun rahmat Tuhan ada komanya saudara. Belum titik. Komanya apa? Dan hari pembalasan Allah kita. Ya, dan hari pembalasan Allah kita. Saudara perhatikan. Selesainya bukan di tahun rahmat Tuhan. Tapi di hari pembalasan Allah kita. Tapi kenapa Yesus sepertinya dia stop di tahun rahmat Tuhan telah datang? Kenapa dia tidak sebutkan, Yesus tidak sebutkan hari pembalasan Allah kita? Yesus mau kasih tahu buat mereka pada waktu itu. Kedatangan Yesus bukan untuk menghakimi manusia. Tapi untuk menyelamatkan manusia dan memberikan anugerahnya. Dimulainya tahun anugerah. Dimulainya tahun rahmat Tuhan. Sampai kapan saudara? Sampai nanti gereja Tuhan terangkat, baru di situ ada hari pembalasan Allah kita. Jadi saudara, kita sebagai gereja Tuhan, salah satu pokok utama yang harus kita percayai dan kita terima adalah Yesus akan datang kembali. Amin saudara. Yesus akan datang kembali. Yang pertama, dia akan menjemput yang pertama orang yang sudah meninggal dalam Kristus. Kalau saudara punya orang-orang, saudara, orang tua yang meninggal dalam Kristus, saudara tidak usah sedih. Atau saudara punya anak, kita memang sedih, tapi jangan terlarut-larut dalam kesedihan kita. Karena kita tahu firman Tuhan berkata, nanti waktu Yesus datang di awan-awan, yang pertama diubahkan adalah orang-orang yang telah meninggal dalam Kristus. Dikasih tubuh yang baru. Ya. Mereka punya tubuh yang baru namanya tubuh kemuliaan. Setelah itu kita orang percaya yang masih tinggal di muka bumi ini, kita dalam sekejap mata, katakan sekejap mata. Saudara bisa hitung sekejap itu lebih cepat daripada detik saudara. Sekejap kita akan punya tubuh yang baru, yang tidak bisa sakit, yang tidak bisa tua. Yang bisa terbang saudara dalam sekejap mata. Ya, kita akan terangkat. Nah setelah kita terangkat ada masa namanya masa pembagian upah. Itu tahta pengadilan Kristus. Setiap orang percaya akan dibagi-bagikan upah sama Tuhan. Setelah Tuhan bagi-bagi upah, kemudian Yesus datang bersama-sama dengan orang percaya. Itu akan turun memerintah di bumi. Tapi sebelum itu ada namanya cawan murka Allah dicurahkan. Setelah gereja Tuhan terangkat, disitulah hari pembalasan Allah kita. Mulai cawan murka Tuhan dicurahkan untuk antikris dan para pengikutnya saudara. Kalau cawan murka Tuhan itu ngeri saudara. Hari ini kita tidak dalam cawan murka Tuhan. Hari ini kita hidup bukanlah murka Allah, kita hidup dalam masa anugerah Tuhan yang begitu besar.
Dan saya percaya hari-hari ini di akhir zaman ini akan semakin banyak orang yang mengenal kasih karunia Tuhan, akan dibukakan lebih lagi, saudara. Ya, setelah itu gereja Tuhan terangkat. Setelah terangkat, masa pembalasan Allah kita, hari di mana cawan murka Allah itu dicurahkan di muka bumi. Sudah tahu itu ngeri. Tapi puji Tuhan, kita sebagai umat orang percaya, kita udah diangkat sama Tuhan. Setelah itu baru Yesus turun bersama kita semua orang percaya untuk memerintah di Yerusalem selama 1000 tahun damai. Amin, saudara, kita menantikan saat-saat itu. Jadi kenapa Yesus potong itu hari pembalasan Allah kita? Karena hari-hari ini belum masuk dalam hari pembalasan Allah kita. Ya, hari ini adalah hari di mana anugerah Tuhan dicurahkan begitu limpahnya. Ini saatnya saudara kita mengenal Tuhan dan kasih karunia-Nya. Dengan banyak orang akan semakin cepat mengenal. Ya, dengan bantuan media yang ada. Nah, terus pada hari ini genaplah nats ini sewaktu kamu mendengarnya. Jadi Yesus bicara tentang dirinya, sang kasih karunia itu. Dan semua orang itu membenarkan dia, mereka kagum sama Yesus. Dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka mulai, bukankah ini anak Yusuf? Mereka mulai lihat Yesus sebagai manusia. Kita tiap hari bergaul bersama, dia kan ini anaknya Yusuf ini. Maka berkatalah Yesus pada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Sebenarnya Yesus bilang gini, kalian lihat aku, kalian mulai ragu karena aku ini tetangga kamu. Karena aku ini manusia sama seperti kalian, kalian mulai ragu sama aku. Sebenarnya mereka mulai ragu karena mereka lihat Yesus selalu sama-sama mereka lihat Yesus sebagai tukang kayu. Nah, ini bahayanya kalau kita ada dalam familiarity. Kita ada dalam sebuah, kita anggap Yesus, bagaimana kita melihat Yesus? Kita melihat kemanusiaannya atau kita percaya dia adalah Allah yang ada buat hidup kita. Saudara tahu, orang-orang di Nazaret, mereka tidak bisa melihat mujizat Tuhan terjadi. Sekalipun yang Allah pencipta langit dan bumi itu ada di depan mereka. Tapi tidak satu pun mujizat dibuat Tuhan di situ. Karena apa? Karena mereka bilang, kamu kan tetangga aku. Kamu kan ini anak tukang kayu. Kamu ini kan manusia biasa sama seperti kita. Sampai hari ini saudara. Israel kesulitan mempercayai Yesus sebagai Mesias. Karena mereka bilang, dia kan manusia biasa. Mana mungkin dia jadi Tuhan? Dia kan saudara kita. Dia dari antara kita. Mereka kesulitan saudara. Makanya Tuhan ajarkan buat kita, ya, untuk tidak melihat manusia. Amin saudara. Dan aku berkata kepadamu, kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Jadi pada zaman Elia itu ada masa kekeringan buat Israel 3,5 tahun tidak turun hujan. Itu masa yang sulit saudara, krisis ekonomi yang luar biasa. Ya, dan dikatakan ada banyak janda di Israel. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang janda dari mereka yang di Israel. Melainkan kepada siapa? Seorang perempuan janda di Sarfat. Sarfat itu bukan Israel. Dia di luar Israel. Mereka bukan orang Israel. Di tanah Sidon. Maksudnya apa? Janda di Sarfat itu saudara, sekalipun di tengah-tengah kesulitan ekonomi yang luar biasa, tidak turun hujan 3,5 tahun, semua yang lain kelaparan, tapi ada seorang janda yang hidup dalam kelimpahan. Namanya siapa? Janda Sarfat saudara. Dia bukan orang Israel. Yang lain boleh ngalamin paceklik, yang lain boleh dalam krisis ekonomi. Tapi janda ini ngalami kelimpahan. Saudara tahu,
Saudara, hari ini dunia sedang mengalami krisis, saudara. Tapi seberapa banyak kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang ingin kita hidup dalam penyediaannya. Saudara, kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang ingin kita hidup dalam kelimpahannya. Amin, saudara. Ya, saya akan tunjukkan lebih lagi ya. Dan kemudian pada zaman Nabi Elisa ada banyak orang kusta di Israel. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan. Jadi saudara, di Israel itu saudara, sejak zaman Musa, tidak ada satu orang pun kusta yang mengalami kesembuhan. Sekalipun di hukum Taurat itu ada aturannya. Kalau orang kusta itu disembuhkan, dia harus datang ke imam. Dan imam akan periksa, kalau dia sudah sembuh, imam akan nyatakan engkau tahir. Dan orang kusta itu harus bawa korban persembahan. Tahukah saudara kenapa tidak ada seorang pun yang disembuhkan orang sakit kusta? Karena orang sakit kusta dan orang sakit buta itu hanya bisa disembuhkan oleh Mesias. Itu adalah tanda kalau ada orang kusta dan orang buta yang sembuh, berarti Mesias itu sudah hadir. Makanya waktu Yesus menyembuhkan seorang, bukan cuma menyembuhkan, Yesus itu bukan menyembuhkan, Yesus langsung mentahirkan. Ya, bedanya apa? Yesus itu bukan cuma menyembuhkan, karena menyembuhkan itu tahap pertama, dia harus ditahirkan, dinyatakan tahir sama imam. Yesus bukan cuma menyembuhkan, Yesus langsung mentahirkan orang kusta itu. Orang kusta itu datang, aku mentahirkan engkau. Makanya waktu dia mentahirkan orang itu, dipegang orang itu, dia bilang sama orang itu, engkau pergi, persembahkanlah persembahan kepada imam. Supaya apa? Supaya orang-orang itu tahu bahwa Mesias itu sudah hadir, namanya siapa? Yesus Kristus Tuhan. Saudara tahu, tidak ada satu orang kusta pun di Israel yang disembuhkan. Mungkin saudara bilang, bagaimana dengan Miriam? Miriam itu tidak dikatakan dia sembuh loh saudara. Tidak dikatakan dia sembuh. Ya, nah hanya satu orang yang disembuhkan, namanya siapa? Naaman. Naaman itu orang Israel bukan? Bukan, dia orang Syria. Ya, selain daripada Naaman orang Syria, mendengar itu sangat marahlah semua orang yang ada di rumah ibadat. Saudara, jadi mereka lagi ibadat ini saudara, Yesus bangkit, Yesus buka itu kitab Yesaya, Yesus baca, Yesaya 61, kira-kira yang buat mereka marah apa? Mereka tidak marah waktu Yesus bilang roh Tuhan ada padaku. Kapan mereka marah? Waktu Yesus bilang, itu ada banyak janda di Israel. Tapi kenapa Tuhan tidak utus Elia pada janda Israel? Kenapa Tuhan utus Elia pada janda di Sarfat untuk ngalamin mujizat? Jadi ada dua mujizat sebenarnya ini. Janda itu ngalami mujizat apa? Penyediaan. Kelimpahan. Kalau Naaman ngalami mujizat apa saudara? Kesembuhan. Jadi yang Yesus cerita sebenarnya ada dua mujizat yang Tuhan lakukan, bukan kepada orang Israel. Orang Israel tidak dapat, mereka banyak kekurangan pada waktu itu, pada banyak janda. Tapi kenapa Tuhan tidak datang ke orang Israel? Ada banyak orang kusta di Israel, tapi kenapa Tuhan tidak sembuhkan orang kusta di Israel? Kenapa Tuhan sembuhkan Naaman? Nanti kita akan belajar sama-sama, saudara. Ini rahasianya. Tapi kita harus tahu yang pertama, kita punya Tuhan yang ingin saudara dan saya hidup dalam kelimpahan. Kita punya Tuhan yang ingin saudara sadar bahwa ada penyediaan Tuhan dalam hidup saudara. Yang kedua, Tuhan ingin kita sadar bahwa Dia adalah Tuhan yang menyembuhkan sakit penyakit saudara. Dua jenis mujizat dalam dua kejadian ini. Ya, ini saya bilang dua jenis warisan juga. Warisan yang Tuhan berikan buat kita, ya. Nah, bahaya kelaparan, mujizatnya adalah mujizat penyediaan atau kelimpahan. Penyakit kusta, mujizatnya apa? Kesembuhan. Tuhan ingin kita menikmati penyediaan dan kesembuhan daripadanya. Ya, Tuhan ingin kita sadar bahwa Dia Tuhan yang menyediakan dan Dia Tuhan juga yang menyembuhkan kita. Kehendak Tuhan untuk kita hidup dalam kemakmuran dan kesehatan. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu.
Sama seperti apa jiwamu? Baik-baik saja. Beloved, I pray that you may prosper. Katakan prosper. Prosper itu apa? Makmur, berkelimpahan. Ya, jadi saudara tahu, salah satu warisan yang Tuhan berikan buat hidup saudara dan saya adalah saudara hidup dalam kemakmuran. Saudara hidup dalam kelimpahan. Amin. Saudara mungkin bilang, Pak Pendeta ini mulai ajarkan Injil kemakmuran. Saudara tidak, saudara. Injil kemakmuran itu gini, saudara. Saudara harus lakukan sesuatu supaya iming-iming Tuhan itu memberkati saudara. Tidak, saudara, kita tidak sedang mengajarkan Injil kemakmuran. Tapi kita sedang mengajarkan Injil apa yang Tuhan sudah kerjakan. Dan di dalam Injil itu adalah salah satunya warisan yang Tuhan bayar buat hidup saudara adalah Tuhan ingin saudara hidup dalam kelimpahan. Jadi saudara jangan takut kalau saudara diberkati Tuhan dengan kekayaan. Yang masalah itu bukan kekayaan. Yang masalah itu bukan kemakmuran. Yang masalah itu cinta akan uang. Yang jadi persoalan itu adalah cinta akan uang. Ada banyak orang mungkin dia tidak punya harta yang banyak. Uangnya mungkin pas-pasan. Tapi hatinya melekat akan uang. Itu berbahaya, saudara. Ada banyak orang mungkin punya harta yang banyak. Tapi dia juga tidak mengalami Tuhan dalam hidupnya. Itu bukan orang kaya. Itu orang miskin, tapi punya uang banyak. Yang Tuhan mau bukan seperti itu. Yang Tuhan mau adalah ketika engkau sadar, hari ini engkau bukan akan diberkati Tuhan. Tapi engkau sudah diberkati Tuhan. Amin. Engkau sudah diberkati Tuhan. Jadi kita mesti set mindset kita dulu. Apapun yang kau lakukan dalam hidup ini, bukan supaya Tuhan memberkati engkau. Tapi karena engkau sudah diberkati Tuhan. Amin, saudara. Karena engkau tahu, ada seorang pribadi yang bayar buat hidupmu 2000 tahun yang lalu. Di atas kayu salib. Ini bedanya dengan New Age Movement. New Age Movement juga ngajarin engkau harus berpikir positif. Engkau harus pikir punya mobil, punya rumah, punya segala sesuatu. Tapi mereka tidak tahu dasar apa mereka bisa berpikir seperti itu. Tapi di dalam Injil dikatakan, hari ini kita bisa punya mindset seperti itu. Kita bisa tahu bahwa Tuhan sudah bayar segala sesuatu buat hidup kita. Kita bisa punya warisan. Karena apa? Karena 2000 tahun yang lalu ada seorang pribadi yang tergantung di atas kayu salib. Dan dia bayar itu buat hidup saudara dan saya. Dia bukan akan berikan hidupnya, dia sudah berikan hidupnya buat saudara dan saya. Kalau hari ini saudara sudah punya hidupnya, saudara sudah punya segala sesuatu di dalam hidup saudara. Tapi masalahnya mungkin saudara belum lihat itu. Bukan berarti saudara belum punya. Kalau saudara belum lihat itu dimanifestasikan, itu bukan berarti saudara belum punya. Tapi hari ini kau sudah punya itu dalam hidup saudara. Makanya ketika kita juga memberi, ketika kita mengembalikan persepuluhan, bukan supaya Tuhan itu memberkati kita lebih lagi. Bukan supaya Tuhan semakin sayang sama kita. Tapi kita taruh mindset ini adalah, Tuhan, aku tahu segala yang dalam hidupku adalah kepunyaanmu. Bagaimana caranya kita bilang seperti itu? Waktu kita mengembalikan persepuluhan, waktu kita memberi, kita bilang, Tuhan, aku bukan menaruh rasa amanku pada apa yang aku punya. Tapi aku menaruh rasa amanku pada Tuhan yang punya seluruh hidupku. Amin, saudara. Mindset ini mesti dirubah. Kalau kita tahu tentang hal ini, semua yang kita lakukan dalam hidup ini berubah, saudara. Karena kita tahu bahwa kita berdiri di atas sebuah dasar, kita bukan akan diberkati, tapi kita sudah diberkati. Dan itu kehendak Tuhan, saudara. Amin. Dan Tuhan mau kita sadari itu. Bahwa Tuhan mau. Firman Tuhan bilang apa? Beloved, I pray that you may prosper. Engkau makmur di dalam segala sesuatu. Bukan cuma satu area. In everything, in all things. Mungkin saudara berkata, ini kan cuma buat kemakmuran dalam jiwa. Tidak, saudara. Yang di jiwa itu di bagian keduanya. Sama seperti apa? Jiwamu baik-baik saja. Nah, itu bagian jiwa. Itu bagian mental health. Ya. Tapi Tuhan ingin yang pertama, saudara makmur. Saudara itu sudah diberkati. Katakan samping kiri kananmu, engkau sudah diberkati. Engkau sudah diberkati.
Amin. Yang kedua bukan cuma diberkati secara kemakmuran, kelimpahan, tapi juga apa? Sehat-sehat. Be in health. Sehat. Sebenarnya kita tahu bahwa Tuhan ingin kita sehat. Sakit penyakit itu bukan dari Tuhan loh saudara. Tuhan itu tidak pernah kasih kita sakit penyakit. Ya, makanya jangan percaya, bahkan kalau ada hamba Tuhan berkata, Tuhan sedang uji kamu dengan sakit penyakit. Tidak saudara. Itu tipuan. Makanya pentingnya kita menyadari tentang perjanjian. Memang di dalam perjanjian hukum Taurat, itu Tuhan itu seperti terpaksa harus bertindak. Dia kasih penyakit. Karena apa? Kutuk sakit penyakit. Karena sebenarnya sakit penyakit itu bukan dari Tuhan. Ketika Tuhan ciptakan manusia tidak ada sakit penyakit. Sakit penyakit itu apa? Karena manusia jatuh dalam dosa, tubuhnya itu terkontaminasi dengan dosa, itulah yang mendatangkan sakit penyakit. Ya. Nah, di dalam hukum Taurat memang Tuhan menghukum. Karena itu sistem perjanjian yang Tuhan tidak mau. Karena itu perjanjian yang menekankan perbuatan manusia. Kalau saudara pelajari baik-baik, di dalam perjanjian hukum Taurat itu penekanan di usaha manusia. Kalau manusia itu baik, orang Israel baik, Tuhan itu akan memberkati orang Israel. Tapi kalau orang Israel gagal, Tuhan akan mengutuk bahkan dengan sakit penyakit. Bahkan sampai keturunan keempat, makanya ada kutuk keturunan. Tapi hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita tidak ada di bawah sistem perjanjian lama. 2000 tahun yang lalu Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk membatalkan perjanjian itu. Dan hari ini kita ada dalam perjanjian yang baru, di mana tidak ada lagi kutuk buat hidup saudara dan saya. Amin saudara. Tuhan sudah bayar untuk setiap kesembuhan. Kita akan bahas lebih lagi saudara. Dan juga Tuhan tidak lagi murka dalam hidup saudara. Kalau ada pendeta yang masih berkata, hari ini Tuhan masih murka sama hidup saudara. Itu salah saudara. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan bersumpah, aku tidak akan murka terhadap kamu untuk selama-lamanya. Bukan karena kita baik, tapi karena 2000 tahun yang lalu, Yesus tergantung di atas kayu salib sebagai saudara dan saya. Dia ambil seluruh murka Allah itu dalam dirinya. Amin saudara. Murka Allah itu tersedia buat orang yang tidak percaya di luar Tuhan. Kalau saudara orang percaya, percayalah tidak ada murka Allah dalam hidup saudara. Amin. Dan Tuhan juga sudah bayar warisan namanya kesembuhan dan kesehatan. Dia tidak pernah kasih sakit penyakit untuk mencobai kita. Dia tidak pernah mendisiplin anak-anaknya dengan sakit penyakit. Dia disiplin anak-anaknya, yes. Kalau kita salah jalan, dia Bapa yang baik. Dia akan disiplin kita supaya kita kembali pada jalannya. Tapi dia tidak pernah mendisiplin kita dengan sakit penyakit. Kecelakaan bahkan kematian. Karena dia mati untuk membayar, menyembuhkan setiap sakit penyakit kita. Amin saudara. Tuhan ingin kita hidup dalam kesehatan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi... Saudara, ada yang pengajaran yang berkata ini cuma sakit secara rohani. Yang Tuhan bayar itu sakit rohani. Ayo kita akan teliti apa betul yang dia bayar cuma sakit rohani. Yesus kutip Yesaya 53 ini dalam Matius pasal 8 ayat 17. Saudara kalau belajar Alkitab, Alkitab akan menjelaskan Alkitab. Ya. Matius 8 ayat 17, firman Tuhan berkata, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 53. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung apa? Penyakit kita. Penyakit ini bukan penyakit rohani, penyakit fisik. Dari mana? Kita lihat konteksnya, Matius 8 ayat 16, satu ayat sebelumnya.
Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Dari ayat 16 muncul ayat 17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Amin saudara. Hari ini Tuhan sudah bayar buat kesembuhan saudara. Udah bayar lunas. Tuhan tidak pernah jual kesembuhan sebagai transaksional. Saudara bukan bayar untuk disembuhkan. Tapi Yesus sudah bayar itu buat hidup saudara. 2000 tahun yang lalu. Amin saudara. Oleh bilur-bilurnya Dia sudah menyembuhkan saudara dan saya. Amin. Dia bukan akan menyembuhkan. Mungkin secara fisik kau lihat, aduh aku masih sakit nih. Tapi yang pertama engkau harus tahu bahwa Tuhan tidak pernah menghendaki aku sakit. Yang kedua, kalau saudara bilang bahwa Tuhan yang kasih saudara sakit, saudara jangan pergi berobat. Karena kalau saudara pergi berobat, saudara melawan kehendak Tuhan. Saudara bisa paham ini? Kalau saudara bilang sakit penyakit itu dari Tuhan, karena Tuhan yang mau saudara sakit. Aku kasih dia sakit karena dia kurang taat sama aku. Kasih dia kanker. Ya sudah, jangan pergi berobat. Kalau pergi berobat berarti melawan kehendak Tuhan, betul ya? Tapi nyatanya baik kita sakit, kita masih pergi berobat tidak? Masih pergi berobat. Saudara, Dia adalah Bapa yang tidak pernah kasih kita sakit penyakit. Tapi Dia sudah menyembuhkan sakit penyakit kita. Saya akan tunjukkan. Di dalam perjanjian lama, saudara tahu ada korban-korban. Ada 5 korban di kitab Imamat. Kalau saudara pelajari kitab Imamat, orang Israel harus bawa domba. Ada namanya korban bakaran. Ada namanya korban ucapan syukur. Ada namanya korban penebus salah. Kalau saudara baca di kitab Imamat. Semua korban itu bicara tentang siapa? Semua korban itu bicara tentang siapa? Yesus, betul? Semua korban-korban itu bicara tentang Yesus. Tapi tahukah saudara, waktu domba-domba itu dibawa sama imam. Kira-kira imam itu waktu bunuh itu domba, saudara tahu, imam itu tidak menyiksa domba itu terlebih dahulu. Imam itu akan cari titik paling cepat itu domba mati. Bisa tidak Yesus langsung naik atas kayu salib, langsung menyerahkan nyawanya dan mati? Bisa tidak? Bisa tidak Yesus tidak harus dicambuk terlebih dahulu? Bisa tidak? Kalau Yesus cuma mau menggambarkan apa yang ada dalam korban-korban itu, bisa tidak Yesus langsung naik di atas kayu salib, mati seketika, diserahkan nyawanya tanpa ada luka sedikit pun? Bisa tidak? Tapi kenapa dia harus disiksa? Kenapa dia harus sampai disiksa? Tubuhnya harus hancur. Tulang-tulangnya kelihatan, badannya tidak berbentuk manusia. Kenapa dia harus sampai disiksa? Karena waktu dia disiksa, disitulah terjadi namanya bilur-bilur. Bilur-bilur itu adalah stripes, luka-luka di tubuh Yesus yang menganga, yang tubuhnya sampai hancur. Dan di bilur-bilur itulah semua sakit penyakit saudara sudah ditanggung dan dibayar oleh Yesus. Oleh karena itu saudara, hari ini, kalau engkau hari ini sedang sakit, yang pertama jangan bilang Tuhan yang kasih engkau sakit. Yang kedua, percayalah Yesus sudah bayar buat sakit penyakitmu. Kalau saudara sedang sakit dan engkau dengar pengajaran bahwa Tuhan yang mau saudara sakit untuk menghukum saudara, kira-kira imanmu bisa bangkit untuk sembuh? Susah saudara, engkau akan merasa tertuduh dan bersalah. Waduh, saya salah apa lagi? Saya salah apa lagi? Saya salah apa lagi? Saya buat salah apa lagi hari ini? Tapi kalau waktu engkau sakit, engkau percaya Tuhan pencipta langit dan bumi, Dia adalah Bapa saudara. Dia tidak pernah kasih saudara sakit penyakit, tapi Dia mau saudara disembuhkan. Dan Dia sudah bayar itu buat hidup saudara. Kira-kira hari ini iman saudara bisa bangkit? Saudara berani datang sama Tuhan untuk berani menerima kesembuhan? Apa yang Tuhan sudah bayar buat hidup saudara, warisan saudara berani menikmati itu?
Saudara tidak perlu takut. Saudara bisa ambil itu. Mungkin waktu engkau ambil, engkau belum mengalami. Tapi paling tidak engkau sudah tahu apa yang Tuhan sediakan buat hidup saudara. Dan Tuhan bisa kasih engkau hikmat. Engkau mesti ke dokter ini. Tuhan bisa pakai dokter? Tidak bisa, saudara. Tidak ada yang salah pergi ke dokter. Tapi jangan cepat-cepat langsung sakit ingat dokter. Jangan, saudara. Sakit ingat Tuhan pertama. Terus kemudian Tuhan akan tunjukkan sama saudara. Jadi kalau saudara sembuh, saudara juga bukan karena hebatnya manusia. Tapi engkau tahu karena Tuhan yang sembuhkan saudara. Amin, saudara. Bagaimana kita bisa mendapatkan janji Tuhan itu, saudara? Di dalam Roma 4 ayat 13 sampai 16. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia. Jadi Abraham itu diberikan janji untuk menerima atau mewarisi dunia. Itu bukan karena kehebatannya dia untuk mentaati hukum Taurat. Abraham itu pribadi yang banyak kelemahan, saudara. Dia itu tukang bohong. Dia itu penakut, menyelamatkan dirinya sendiri, mengorbankan istrinya. Tapi kenapa Tuhan itu pegang perjanjian, dia diberkati, dia disebut Bapak orang beriman, dia dibenarkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia percaya. Ya, karena dia percaya sama janji Tuhan itu, saudara. Sebab jika mereka yang mengharapkan dari hukum Taurat, dari kekuatan mereka sendiri, untuk menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman. Hukum Taurat itu penekanannya adalah kekuatan kita. Hukum Taurat itu performance kita. Jadi kalau segala sesuatu itu kita bisa upayakan dengan kekuatan kita sendiri, maka tidak perlu iman, saudara. Tidak perlu iman. Kalau segala sesuatu saudara bisa usahakan dengan kekuatanmu. Untuk mendapatkan janji Tuhan, untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Untuk mendapatkan kasih Tuhan, engkau bisa bayar dengan engkau doa puasa 40 hari, dengan engkau melayani, dengan engkau melakukan perbuatan pekerjaan misi, dan engkau berkata bahwa dengan itu engkau bisa mendapatkan janji Tuhan, maka firman Tuhan berkata, sia-sialah iman dan batallah janji itu. Tidak perlu iman. Karena Tuhan tidak mau mendasarkan janjinya berdasarkan kekuatan kita. Saya juga belajar sama Tuhan. Tuhan, bukan karena hebatnya saya bisa melayani, maka Tuhan bisa menyediakan janjinya. Tapi saya terus belajar untuk memandang Tuhan. Saudara tahu, di dalam pembangunan yang sedang kita lakukan, saudara, saya belajar kenapa Tuhan tidak langsung kasih tunjuk ini ada uang di saldo, ada 10 miliar mungkin. Kalau Tuhan langsung kasih ada seperti itu, saya mungkin tidak lagi berharap sama Tuhan. Tapi kenapa saya tidak bisa lihat dengan mata saya? Supaya saya belajar bahwa yang menyediakan dalam hidup saya bukan kekuatan saya, tapi Dia adalah Aba, Dia adalah sumber. Amin, saudara. Kata Aba itu artinya sumber. Dia sumber segala sesuatu dalam hidup kita. Saudara tahu, kita sedang terhubung dengan sumber yang tidak terbatas. Dia adalah penyedia. Dia adalah Jehovah Jireh. Dia selalu tepat pada waktunya. Dia tidak pernah terlambat, saudara. Kalau saya mau kesaksian, waduh begitu banyak hal yang Tuhan buat, kadang-kadang buat saya sampai tidak bisa bicara lagi. Tapi bagaimana kita lihat Tuhan itu Tuhan yang sungguh-sungguh dahsyat, saudara. Amin, saudara. Semua itu bukan karena kekuatan kita. Tapi bukan berarti, kalau Tuhan sudah bayar segala sesuatu, terus kemudian saya tidak buat apa-apa, saya tidur-tiduran saja di rumah. Nah ini pengajaran yang ngawur, saudara. Ini pengajaran yang ngawur. Kalau gitu kita rest, kita tidak buat apa-apa lagi, kita tidur-tiduran, nanti Tuhan kirim berkat dari sorga. Saudara mau Tuhan kirim berkat dari sorga? Dalam bentuk uang, apalagi kalau dikasih uang koin 1 karung, saudara. Dikirim dari sorga, saudara terima sudah. Saudara langsung mati, saudara. Bukan caranya seperti itu. Ya, caranya gini, saudara. Hari ini kita bukan sedang mengerjakan sesuatu untuk dapatkan berkat Tuhan. Di dalam perjanjian lama ada kutuk dalam hidup manusia.
Namanya kutuk kerja keras. Mereka harus kerja keras supaya apa? Diberkati sama Tuhan. Supaya Tuhan tuh sayang sama mereka. Tapi hari ini saudara, kita mesti balik mindsetnya. Hari ini aku adalah orang yang diberkati Tuhan. Karena aku sudah diberkati Tuhan, maka hari ini aku bekerja keras. Saudara tahu, waktu engkau bekerja keras, mindset saudara adalah bukan supaya Tuhan itu memberkati dan sayang sama saudara. Tapi saudara tahu, engkau sudah diberkati Tuhan. Karena engkau diberkati Tuhan, apa yang aku kerjakan? Aku kerja keras, karena aku tahu aku sudah diberkati Tuhan. Amin saudara. Saudara, jadi anak Tuhan, jangan malas-malasan. Ya, karena firman Tuhan berkata apa? Tidak kerja, jangan dikasih makan. Setiap kita harus kerja, tapi dasar kita kerja bukan supaya Tuhan itu memberkati kita, sayang sama kita. Tapi karena Tuhan itu sudah terlebih dahulu memberkati kita. Sehingga apa yang kita kerjakan itu diberkati oleh Tuhan. Amin saudara, amin. Firman Tuhan bilang apa? Karena hukum Taurat membangkitkan murka. Kalau saudara hidup dalam hukum Taurat selalu ada tuduhan. Tuhan itu selalu murka sama hidup saudara. Selalu merasa tidak layak. Saudara kalau selalu dikejar-kejar seperti itu tidak enak saudara. Saudara melayani karena saudara takut dihukum sama Tuhan. Saudara lakukan segala sesuatu karena dikejar-kejar nanti Tuhan murka. Tidak enak saudara. Karena itu hukum Taurat membangkitkan murka. Tapi hari ini kita dalam kasih karunia. Kita lakukan segala sesuatu itu bukan karena Tuhan murka sama kita. Tapi karena kita tahu kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Siapa itu? Saudara dan saya. Kita bukan keturunan Abraham secara fisik. Ingat saudara, keturunan Abraham itu ada dua, bintang di langit, pasir di laut. Orang Israel, orang Arab itu pasir di laut. Mereka keturunan secara fisik, mereka diberkati. Tapi kita bintang di langit. Karena kita juga percaya dengan cara yang sama Abraham dibenarkan. Amin saudara. Nah bagaimana kita bisa dapatkan janji Tuhan? Yang pertama dengan iman oleh karena kasih karunia. Bukan usaha kita. Yang kedua dengan jiwa yang baik-baik saja. Nah saudara tahu ini yang dikatakan oleh Yohanes tadi. Kenapa jiwa kita mesti baik-baik? Karena ya kalau jiwa kita tidak baik-baik maka seluruh area hidup kita tidak baik-baik. Ya, ini bicara tentang mental health. Saudara tahu, Tuhan tidak pernah suruh kita jaga harta kita. Tuhan tidak pernah bilang suruh jaga aset kita. Tapi yang Tuhan suruh dalam firman Tuhan, jaga apa saudara? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kalau perlu dikasih penjaga yang luar biasa. Pasang CCTV sana sini saudara. Jagalah hatimu karena hati itu jiwa saudara. Karena kalau jiwa saudara sedang kacau. Karena kalau jiwa saudara sedang stres. Jiwa saudara sedang galau. Maka percayalah seluruh area hidup saudara akan galau. Seluruh area hidup saudara akan kacau. Yang menentukan itu di jiwa. Roh saudara sudah aman hari ini. Waktu kita lahir baru, roh kita itu udah aman dalam Kristus. Itu dimeteraikan sama Roh Kudus. Tapi jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak. Itu yang penting saudara. Lebih penting daripada sakit fisik. Makanya hari-hari ini banyak yang laku psikiater. Makanya sekolah psikiater lagi rame hari-hari ini. Lebih parah lagi kemana? RSJ. Rumah sakit jiwa. Nah tapi saudara, Tuhan bilang kalau jiwa saudara mau baik-baik. Kuncinya sederhana, Tuhan kasih. Bagaimana jiwa kita baik-baik? Yang pertama kita harus tahu siapa diri kita dalam Kristus. Saudara harus tahu identitas saudara. Saudara harus tahu siapa diri saudara dalam Kristus. Saudara mungkin situasimu belum berubah. Keadaanmu belum berubah. Tapi waktu engkau tahu siapa dirimu dalam Kristus, itu membuat jiwamu baik-baik. Engkau mulai bangun. Makanya Daud berkata, hai jiwaku. Dia bangkitkan jiwanya. Karena apa dia tahu? Kalau jiwanya baik-baik, itu akan mengubah situasi yang ada di luarnya dia. Kalau jiwanya baik-baik, itu akan pengaruh ke kesehatannya. Bagaimana jiwa kita bisa baik-baik? Yang pertama kita harus tahu siapa diri kita dalam Kristus. Kita harus tahu apa yang Tuhan katakan tentang hidup kita. Kita harus tahu apa yang Tuhan bilang, siapa diri kita dalam Kristus. Mungkin dunia berkata, engkau orang tidak berguna.
Dunia berkata, engkau tidak mungkin berhasil. Tapi itu kata dunia. Tapi apa kata Tuhan tentang hidup saudara? Itu pegang mati saudara. Pegang itu. Identitasmu dalam Kristus. Itu yang membuat engkau kuat. Itu yang membuat engkau jiwamu baik-baik. Yang kedua, selalu dengarkan firman tentang Dia. Dengarkan tentang Dia. Waktu saudara datang ini, saudara dengar tentang Kristus. Saudara tahu, jiwa saudara itu sedang diperbaiki. Jiwa saudara sedang dibangkitkan. Dan kalau jiwa saudara sedang dibangkitkan, saudara tahu itu akan pengaruh ke semua area yang lain dalam hidup saudara. Rasul Yohanes berkata, aku berdoa supaya engkau makmur, sehat dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Amin saudara.